kami ingin sampaikan bahwa eh, terkait dengan soal posisi, kalau kita mengamati Perpres, memang betul akan dialihkan dalam 1 tahun. Tetapi yang bisa kami lakukan, yang bisa kami tanggapi, Bapak Ibu sekalian, batuk-batuk terus, coba kasih minum dulu. Ya, takutnya orang dari waktu batu pusat. Minum dulu Pak Ari. Terkait dengan SDM, Bapak Ibu sekalian, pertama tolong Bapak Ibu sekalian yang jadi kepala tidak melakukan aktivitas apapun, ya, tidak melakukan aktivitas apapun terhadap jajaran yang ada di Rubasan. Sebagai contoh mungkin melakukan pemindahan eksodus massal, ya, karena belum ada arahan. Yang kedua, tetap memberikan support kepada seluruh jajaran karena proses ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada pengalihan transfer aset, ada pengalihan transfer dokumen, dan yang paling berat adalah kemudian pengalihan BB yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, kalaulah itu kemudian terjadi secara teknis, yang bisa dilakukan oleh kita semua adalah memberikan dukungan yang maksimal terkait dengan proses transisi tersebut. Kenapa? Kita harus meyakini bahwa kita adalah aparatur sipil negara yang tentunya menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas kementerian kita di daerah. Jelas Bapak Ibu sekalian bahwa memang Perpres tersebut mengatur pemindahan yang utama adalah sumber daya manusia. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ada yang menanyakan apakah ada opsi memilih atau pindah, memilih bertahan atau pindah. Kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Karena Bapak Ibu sekalian, per hari ini, tadi pagi kami berkomunikasi dengan Pak Sesdit dan menawarkan beliau untuk ikut di dalam Zoom ini, tetapi beliau jam 8 harus pertemuan dengan Pak Wamen. Nah, di dalam pertemuan beliau dengan Pak Wamen tadi, kami dapat arahan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Wamen kita akan menjadwalkan pertemuan dengan seluruh Karubasan. Ya, sekali lagi kami tegaskan, Bapak Wamen kita akan menjadwalkan dalam waktu dekat pertemuan dengan seluruh kepala rubasan dan jajaran. Apakah kemudian nanti kepala rubasannya secara langsung dipanggil, atau perwakilan, atau melalui aplikasi Zoom. Yang jelas, tadi WA beliau sampaikan kepada seluruh karubasan bahwa akan ada agenda pertemuan dengan Pak Wamen. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga yang bertanya, bagaimana kepalanya, bagaimana pegawai-pegawai lainnya. Yang bisa kami tanggapi saat ini, pertama yang tadi, tolong kepada seluruh jajaran KUPT khususnya,
tidak melakukan aktivitas apapun terkait dengan posisi pegawai. Ya, jangan sampai nanti ada usulan pindah massal. Ya, jangan melakukan aktivitas apapun terkait dengan status keberadaan pegawai. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tolong Bapak Ibu sekalian persiapkan data real dan mungkin dikirimkan ke kami dalam waktu yang tidak terlalu lama, jumlah pegawai yang ada saat ini. Kita ingin mengupdate, memutakhirkan jumlah pegawai yang ada di Rubasan saat ini, mulai di mute dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan coba bikinkan satu matriks atau tabel yang sederhana. Tolong kami diberikan respons segera secepat mungkin data jumlah pegawai yang real termasuk Pak Marlon, termasuk P3K atau outsourcing yang ada di situ. Di satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian hal yang lain Bapak Ibu sekalian, kami juga mendapat arahan dari pimpinan agar teman-teman Rubasan juga mendukung sepenuhnya 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di dalam 13 program tersebut ada 5 yang secara khusus untuk pemasyarakatan, lapas rutan. Kemudian ada 1 kegiatan untuk semuanya. Jadi ada 6. Ada 6 aktivitas yang dapat Bapak Ibu jajaran Rubasan memberikan dukungan terkait dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah pada diketahui semua, poin 1 sampai 5, ya. Tolong Bapak Ibu sekalian memberikan kontribusi yang nyata dan positif terkait dengan 13 program tersebut atau 5 program tersebut, ditambah 1 yaitu bakti sosial. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dirumuskan oleh Bapak Ibu sekalian secara mandiri, apa-apa yang bisa dilakukan dan memberikan kontribusi terkait dengan program tersebut. Lebih khusus lagi adalah bagaimana kemudian jajaran Rubasan juga hendaknya bisa memikirkan memikirkan dukungan terhadap program ketahanan dan swasembada pangan. Ini menjadi arahan khusus dari pimpinan agar kita semua seluruh jajaran memberikan dukungan terkait dengan program tersebut. Banyak hal yang bisa dilakukan, banyak aktivitas yang bisa dilaksanakan, walaupun saat ini Bapak Ibu sekarang masih berada di Rubasan. Tetapi itu tidak akan mengikat
dan tidak akan mengekang aktivitas Bapak Ibu untuk memberikan dukungan terkait dengan akselerasi menteri kita maupun arahan Presiden. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sisi lain, hal yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, perbaiki data. Enggak usah dipanggil pengaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, di samping soal yang tadi, kita mendukung ketahanan pangan, hal yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, agar seluruh jajaran Rubasan perbaiki data, dan berkoordinasi ke rutan lapas untuk mengurangi tingkat over BB yang ada. Apa tadi Mas namanya? Overstay BB maupun pengurangan overload barang dan eksekusi BB yang belum dilaksanakan. Targetnya sebisa mungkin di akhir Desember kelihatan secara signifikan jumlah eksekusi BB yang sudah ingkrah, khususnya yang sudah ingkrah, dan lebih khusus lagi terhadap BB yang sudah bertahun-tahun, agar segera ada penyelesaian yang jelas terkait dengan status BB tersebut. Nah, hal ini memberikan sinyalemen bahwa kita memberikan dukungan yang maksimal, memberikan dukungan yang penuh terhadap proses perpindahan kewenangan pengelolaan Basan-Baran. Terkait hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kedudukan dan kewenangan kita menjadi sangat-sangat lemah dibanding dengan APH lainnya. Kalau kita flashback ke belakang, memang betul secara regulasi ada di Rubasan yang CQ berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tetapi kita harus pahami bersama bahwa ternyata mengelola Rubasan gampang-gampang susah. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, kita yang ada di pusat bertemu dengan seluruh pengelola BB, ini sebenarnya sepakat bahwa tetap ada Rubasan yang di Kumham atau di kementerian kita. Tetapi faktanya Bapak Ibu sekalian, regulasi kita juga mengatur dapat dikelola oleh instansi lainnya. Nah, inilah bias dari sebuah regulasi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata di instansi lain lebih profesional mengelola BB tersebut, apalagi didukung dengan kewenangan mereka yang lebih besar.
Nah, hal ini yang tentunya menjadi sebenarnya pekerjaan rumah kita semua, Bapak Ibu sekalian, khususnya kami-kami yang diberikan mandat untuk berada di pusat ini. Tetapi memang arus politik dan perkembangan budaya hukum yang kemudian tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa kebijakan pemerintah melihat pengelolaan rubasan ini, khususnya di kita, mungkin penilaiannya tidak maksimal, di luar daripada kewenangan yang ada secara regulasi. Nah, satu hal penting yang disampaikan pimpinan ke kami tempo hari, bahwa bukan tidak mungkin bahwa ketika pengelolaan rubasan ini diserahkan ke kejaksaan, dua kemungkinan, lebih baik atau bisa lebih tidak baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, rancangan struktur yang ada di rubasan di bawah Badan Pemulihan Aset ini kurang lebih seperti ini. Bisa dibalik ya? Ini rotate. Mana ke kiri? Nah, coba dibesarkan. Bapak Ibu sekalian, ini rencana rancangan apa namanya? Struktur organisasi di bawah Badan Pemulihan Aset. Lihat bersama bahwa di sebelah kiri itu ada bidang pemulihan aset nasional, bidang pemulihan aset transnasional, dan di ujung kanan bidang benda sitaan dan barang rampasan negara. Nah, menurut informasi, rubasan itu kalau jadi rencana mereka itu akan ada di bawah semua ini, Badan Pemulihan Aset ini. Jadi satuan kerja mereka. Nah, kalau kita melihat orta mereka ini, rancangan orta mereka ini, bayangan saya Bapak Ibu sekalian, kerja Bapak Ibu sekalian ini kalau pindah, ini akan lebih berat dan akan lebih bervariasi. Ya, coba kita lihat, mulai dari penelusuran. Itu penelusuran kan benar ya? Yang di sub bidang itu, yang bawah kiri. Coba di zoom. Pemulihan, kemudian pemeliharaan, tukaran. Coba kanannya ada lagi nggak? 4 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai dari penelusuran aset, tracing, itu ada di mereka. Ya, di Badan Pemulihan Aset itu. Sampai dengan, nah ini nih, subbid benda sitaan dan sub bidang barang rampasan negara. Yang ada dalam bayangan kami, Bapak Ibu sekalian, aktivitas Bapak Ibu sekalian yang ada di rubasan, ketika terjadi proses ini, itu akan semakin bervariasi. Nah, kalaulah ada pertanyaan, bagaimana apa namanya rasa
rasa yang sudah tertanam di Kumham atau di Ubasan yang sebelumnya di pemasyarakatan, kemudian berpindah ke kejaksaan, ini yang belum bisa kami jawab karena memang satu keniscayaan Bapak Ibu sekalian bahwa kami yang di pusat sebenarnya masih berharap Bapak Ibu ini ada di pemasyarakatan. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di Rubasan itu saat ini masih tetap menjadi pegawai pemasyarakatan. Ini harapan kami. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi saya beberapa kali diskusi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Jawaban saya terakhir, apa iya saya mau lawan menteri? Apa iya saya mau lawan presiden? Kan tidak mungkin. Sehingga ketika kebijakannya atau keputusannya seperti ini, inilah yang harus kita eh, pahami Bapak Ibu sekalian. Saya secara pribadi ketika membaca Perpres kemarin itu sampai kehilangan kata-kata Bapak Ibu sekalian. Bahwa sudah sedemikian banyak aktivitas kita untuk meyakinkan dan berusaha mempertahankan, tetapi harus kita akui bahwa bukan persoalan menang kalah, bukan, ya, bukan persoalan ini pertandingan atau kompetisi, bukan, tetapi ada hal yang lebih besar yang harus diemban oleh negara ini. Jangankan Rubasan, Pak, kementerian aja dibelah tiga, ya. Bisa kita bayangkan sekarang ini pohon beringin Pengayoman itu terbelah tiga atau empat, ya. Kembali lagi di stop share. Jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan saja bahwa jangankan Rubasan mau keluar dari direktorat, ya. Sekarang ini satu kementerian kita dibelah tiga, belah empat, ini sudah berjalan sendiri-sendiri. Kalau kemarin, contoh kemarin upacara Hari Pahlawan di kementerian, mungkin upacara terakhir itu bersama-sama, ya. Setelah itu akan sendiri-sendiri. Kementerian Hukum akan upacara sendiri, Kementerian HAM akan upacara sendiri. Bukan tidak mungkin, tidak akan ada saling tegur juga. Artinya Bapak Ibu sekalian, kami jujur dengan teman-teman ini, senior Mas Effendi, senior Mas Hendrawan, Ibu Roso, dan jajaran lain yang ada di pusat, ini kehilangan kata-kata sebenarnya. Lemes gitu kan, kalau boleh bilang lemes gitu. Tetapi apa hendak dikata? Ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita emban, ya. Nah, persoalannya memang betul. Sebentar, ini kabak final phone, matikan dulu.
Iya, minggu ini. Ya, ya, siap. Ini kebetulan kami lagi Zoom dengan teman-teman Karubasan. Coba kami tanya dulu ya. Oke. Makasih Pak, informasinya Pak Kabak. Siap, siap. Makasih. Siap. Coba masih berubah lagi ya aturan nomor baru lagi. Sama ilmu aset. Tadinya satu pemulihan aset jadi badan pemulihan aset. Memang badan kok. Emang badan? Enggak, tapi ini udah berubah lagi strukturnya. Oh gitu. Itu yang lama itu. Itu yang lama itu. Share apa nih? Yang lama. Tidak besar. Materi dari Pak Firdaus ada di Lola itu. Iya, dari pusat. Bapak Ibu sekalian, ini hadir semua nggak sih? Izin dari Aceh sampai ke Papua? Wah, Papua nggak ada. Aceh. Papua hadir. Aceh. Aceh hadir. Papua. Oh, hadir Papua ya. Oh, hadir. nyarinya Aceh hadir. Papua, Jayapura. Aceh. Manokwari. Pontianak hadir, Pak, Pontianak. Oke, sebentar Pak. Oke, ini saya izin untuk yang wilayah timur dulu Pak. Jayapura dan Manokwari sama Ambon. Coba Ambon ada nggak? Maluku. Jangan. Pak Udin, Ambon. Pak Udin, monitor Pak Udin. Siap, Bapak. Oke, start. Siap. Ternate. Ya. Maluku Utara. Itu Maluku, Ambon. Maluku Utara. Ternate. Maluk. Nggak ada. Oke. Mewakili aja yang wilayah timur, Bapak Ibu sekalian, Jayapura, Manokwari, dan Ambon. Ini kalau dalam minggu ini ke Jakarta, bisa nggak Pak? Jayapura siap. Siap, Bapak. Kalau minggu-minggu ini. Ada anggaran? Siap, ada anggaran, Bapak. Pak? Ada, Bapak. Siap. Oke, yakin ya ada anggaran Pak? Siap, Bapak. Pak Jonas? Pak Udin, ada anggaran? Siap. Kita Ambon. ada surat dari Direktur Biro Keuangan, Pak, sehingga anggaran kita dipangkas 50%, Pak, untuk Perjadin, Pak. Saya nggak ada sisa kah? Siap, sehingga ada, Pak, Bapak. Ada, Pak. Manokwari. Pak Frit. Bang Fred. Bapak kita. Tiga kali bolak-balik Jakarta untuk urus rumah dinas tidak dapat apa juga. Jadi nanti saya usahakan Pak, tidak janji Pak. Bagaimana Bang Fred? Tidak bisa. Ya. Diusahakan Pak. Oh, iya. Kosong. Pak diusahakan Pak. Siap. Diusahakan. Oke, ada dua dari wilayah timur yang bisa dalam hal ini kita anggap bisa lah ya Manokwari yang ada lawan. Bapak Ibu sekalian, barusan kami terima telepon dari Kabak SDM. Jawaban dari Bapak Wamen, Bapak Ibu sekalian, tolong sambil diketik dia chat ya, bahwa Pak Wamen akan mengalokasikan waktu di minggu ini di chat, kolom chat aja ya.
Bapak Wamen mengalokasikan waktu, mengagendakan waktu di minggu ini dan berharap bisa berjumpa langsung dengan seluruh Karubasan. Makanya kami di telepon untuk menanyakan kira-kira masih ada anggarankah untuk bisa hadir. Kalau tadi jawaban kami kemungkinan yang wilayah barat dan tengah mungkin masih dimungkinkan. Tetapi yang wilayah timur yang kami harus konfirmasi dulu. Makanya kami bertanya dulu ke wilayah timur nih, khususnya di Jayapura, Manokwari, di Ambon, satu lagi Ternate, yang membutuhkan biaya cukup besar kalau dipanggil ke Jakarta, karena Pak Wamen berharap bisa berjumpa langsung dengan seluruh jajaran Karubasan. Nah, ini mohon respon, kira-kira bagaimana? Karena arahan tadi Pak Kabak diagendakan atau dijadwalkan di minggu ini. Oke, sampai dengan saat ini kami tunggu respon. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan tanggapan. Dari tadi ada Resen Jambi, Rubasan Jambi. Silakan. Izin. Silakan, Bang Yuda. Izin Pak Akbar. Siap. Catat dulu. Setelah mendengar penjelasan Pak Akbar tadi, ada beberapa yang mau saya tanyakan. Izin. Pertama, terkait pengalihan Rubasan ke Kejaksaan di pasal 76, itu diatur dalam Perpres terkait Kementerian Hukum, Pak. Jadi yang saya tanyakan nanti caretaker-nya siapa, Pak? Mohon izin. Nah, terus pertanyaan yang kedua, itu terkait masalah waktu peralihan dari Rubasan ke Kejaksaan. Itu tertulisnya 1 tahun, Pak. Pengertian kita selama ini, apalagi yang pernah di lapas dan rutan, 1 tahun dengan 12 bulan itu beda, Pak. Mohon izin. Apakah pengertian 1 tahun itu 12 bulan atau 1 tahun bergantinya tahun, Pak? Kita ketahui bahwa Perpres itu lahirnya di 2024, sedangkan 2025 sudah beda tahun, itu tinggal hitungan bulan saja, Pak. Tidak sampai dari 2 bulan. Nah, mungkin itu. Terus yang selanjutnya, Pak, izin kemarin juga kita sudah sama-sama tahu ada tawaran dari Kementerian HAM untuk pengalih tugasan pegawai. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika ada pegawai yang berminat pindah ke HAM? Masalahnya tadi dihimbau juga kepala untuk tidak memindahkan pegawai. Terus kemudian juga yang saya tanyakan, apakah memang masih disiapkan skema untuk pegawai memilih akan bertugas atau bergabung di mana? Mungkin sementara itu saja, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Mas Yuda. Ini kayak ujian aja nih, berat-berat pertanyaanmu Yuda. Oh, enggak juga, Pak. Biasa aja, Pak. Izin, Pak. Lu nanya biasa, pertanyaan biasa, jawabannya yang luar biasa. Siap. Nah. Yang lain silakan dulu, yang lain. Jakarta Barat, Pak Medi. Tadi angkat tangan tadi, Pak Medi. Pak. Silakan Pak Medi. Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya? Saya kayak bicara dalam air, Pak Medi. Kejauhan mic-nya Pak Medi. Mic-nya kejauhan, Medi. Sudah. Oke, mendingan. Sudah, Pak. Kayak mau perang aja tangannya itu.
Nah, agak teriak dikit nih. Ya. Ini Pak, Silakan, lihat Bro. Pak. Ya, pelan-pelan aja. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke Pak dan kami di Kempas, karena penjelasan Pak Akbar tadi, kami ini kan di kebebasan ibaratnya anak Pak ya, jadi orang tua kami kan yang dari yang di Kempas maupun di Gambir. Tadi disampaikan Pak Akbar agak kurang semangat atau kalau bisa jangan Pak. Artinya kalau orang tua kami galau, nanti kami juga anaknya berapa gitu ya. Jadi tetap harus yakin dan sepakat bahwa semuanya atas nama merah putih. Tentu kalau sudah diputuskan oleh pimpinan, apalagi dalam bentuk Perpres, kita ini di bawah itu sebagai pelajar istilahnya samina wa ta'na. Jadi kami mendengarkan dan kami taat lah istilahnya. Tentu yang paling penting sebenarnya yang kami dengarkan di UP, apalagi dengan jajaran, kami sebenarnya berharap bahwa ada di Kempas sebagai orang tua kami ada jembatan lah dengan misalnya dengan pihak Yakum untuk menjelaskan ke kita ini seperti apa sih sebenarnya nanti bahasan itu yang akan ada di Jakarta gitu Pak. Jadi memang kalau kami berharapnya di Kempas sebagai orang tua kami jembatan itu artinya membuka akses ke Jagung, karena kan ini sudah dibentuk dan pasti harus kita laksanakan gitu. Tapi kan ada baiknya ada komunikasi dari Kempas dan dari Jagung untuk mengkomunikasikan, kan kami akan insya Allah misalnya dalam tahap akan memilih, kami tidak memilih kosong gitu Pak, ada pengetahuan yang kami dapat sebelum adanya proses penelitian itu. Jadi kami bisa berharap Pak sebagai orang tua, sebagai koordinator bisa menjembatkan ini untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya jika sudah ada di jalan. Kalau sekarang ini kita sedang meraba-raba. Jadi Pak, itu saja mungkin dari saya semangat kayak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Medi? Iya, kalau masih dah. Iya, kalau masih. Mohon izin Pak Akbar, Helmi, Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Medi atas masukannya. Sebentar kita tanggapi bersama ya. Silakan Kanwil Jawa Timur. Kanwil Jawa Timur. Kalau yang disebut begitu langsung kamu pin. Silakan Kanwil Jawa Timur. Izin Pak, Rubasan Blitar Pak. Yang mana Rubasan Blitar? Ya, Kanwil Jatim Rubasan Blitar. Kanwil Jatim Rubasan Blitar Pak. Izin. Dahulu. Oh, namanya Kanwil. Oh ya, silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperhatikan tadi yang disampaikan Bapak, sebenarnya
sekarang itu semenjak terbitnya Perpres 155 dan 157, kami itu merasa ya galau dan bingung mungkin Bapak. Di satu sisi kita itu di bawah pemasyarakatan, tapi pengaturan peralihan rubasan itu diatur di Kementerian Hukum. Nah, jadi mungkin menyambung tadi yang disampaikan dari Rubasan Jambi. Nah, untuk nanti pertemuan, apakah yang akan berbicara dengan kami itu apakah Wamen IMIPAS atau Wamen Hukum? Satu itu. Ya, kedua, terkait opsi-opsi, ya kami mohon seperti yang telah disampaikan senior-senior kami dari Rubasan Jakarta Barat dan Jambi, ya mohon bapak-bapak, para sesepuh, para senior yang ada di pusat, ya kalau melihat yang mengatur rubasan sekarang itu di Perpres 155, ya kemungkinan mungkin kalau menurut kami yang jauh di sini, yang mengaturnya mungkin Pak Menteri Hukum dan HAM yang lama mungkin. Jadi mohon pencerahan juga itu terkait itu Bapak. Itu saja mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu nah gitu caranya dipin, jadi diklik kanan. Nah, kalau gitu udah gini udah ganti lagi. Siapa sih? Mas Karubasan Blitar izin 34 ya nama. Surya. Siapa Pak? Siapa? Siapa Mas? Namanya? Hardi Pak. Ayo. Letting berapa di? 34 tadi ya? 37 Pak. 37. Oh 37. Saya mengapresiasi pertanyaannya cuma satu, saya protes ini. Jangan panggil kami sesepuh. Tua kali. Saya agak tidak terima ini kalau sesepuh ini. Ya. Iya. Soalnya masih muda kami ini. Dan masih mau muda. Ya. Ya. Jawab dulu. Sekarang aja lah. Enggak apa-apa. Jayapura, silakan biar aja. Silakan. Ya. Silakan Bang Yonan. Mohon izin Bapak, suara kami terdengar? Terdengar sekali Ya, Pak Siap. Ya. Wajah dan suara Bapak terdengar dengan jelas. Ganteng sekali Pak Yonas ya. Tampak sekali. Siap Bapak ini. Siap. Menurut teman-teman kami di sini mempertanyakan apakah Bapak Direktur dengan jajaran di Direktorat Yanta Lola pindah ke Kejaksaan atau Bapak tetap di Kemenpas. Mungkin pertanyaan kami singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan berat ini Pak Yonas. Maunya Bapak gimana? Bapak saya cinta lapas Bapak. Siap, kita tampung dulu Ya. Pak. Oke, Berikut. Rubasan Pekanbaru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, siap. Loh, Pagi menjelang siang, mohon izin, Pak. ini. Oke. Di Harja, Pak. Rubasan Pekanbaru. Udah pindah Mas ya? Ya, Bapak. Sudah pindah SK kemarin, Pak. Mohon izin. Kita nggak menghadiri sertijab soalnya. Siap, Pak. Izin, Pak. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Pertama, menjawab keresahan juga dari teman-teman jajaran kami, Pak. Bahwa untuk proses transisi ini, apakah nanti akan ada peraturan lanjutan, kemudian akan ada opsional, Pak, pilihan, atau serta-merta seluruhnya tiba-tiba langsung masuk ke ranahnya Kejaksaan Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait juga dengan proses tadi yang Bapak sampaikan, akan ada pertemuan dengan Pak Wamen ya Pak, untuk diagendakan di minggu ini. Nah, sementara di Rubasan Pekanbaru, terkait dengan anggaran koordinasi atau perjalanan dinas kami sudah tidak ada Pak. Mohon izin juga menjadi pertimbangan. Kalau seandainya memang tetap diperintahkan, prinsipnya kami siap akan dilaksanakan kapanpun, insya Allah kami tetap akan hadir. Seperti itu Pak. Kemudian yang berikutnya
eh, tentunya di masa-masa seperti ini memang sangat membuat kami sedikit galau, Pak ya, sedikit galau, dan mohon juga pertimbangan dari pimpinan-pimpinan di pusat nantinya supaya juga mempertimbangkan kami-kami yang sudah lama berkarir di Rubasan ini, Pak. Mungkin seperti itu saja, Pak, pertanyaan dan sedikit masukan dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Lanjut, Rubasan Singkawang. Singkawang. Jelas suaranya, Pak? Wah, jelas Pak dosen. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hormat Pak Akbar. Siap. Saya hormati ada Pak Hendrawan, Siap, Pak dosen. teman-teman tim. Selalu, Pak dosen. Siap. Iya, tadi berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi, yaitu untuk masalah perpindahan, masa transisi yang telah terjadi pada saat ini. Ya, kalau kami sih pegawai Rubasan di Singkawang ini kurang lebih tadi beberapa penjelasan dari teman-teman, yaitu semuanya galau dan banyak bertanya, kami ini kemana, Pak? Loh, boro-boro mau bertanya, saya aja nggak ngerti. Saya bilang, kalau staf itu mungkin agak mudah, KUPT-nya jadi apa? Kalau seandainya beralih di bawah naungan oleh Kejaksaan Agung, kan gitu, Bapak. Nah, itu yang pertama, tadi masalah galau yang pertama. Terus yang kedua, Pak, masalah pertemuan dengan Wamen yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, kalau menurut saya sih, apalagi ini kan akhir tahun, Pak. Ya, mungkin nggak ada anggaran lagi untuk koordinasi ke situ kan. Ya, kalau bisa, ya setuju, Pak, kalau ada secara Zoom. Nah, dan staf juga bisa mendengarkan, Pak. Jadi apa kira-kira pandangan-pandangan yang akan disampaikan oleh Bapak Wamen nantinya. Jadi seluruh pegawai Rubasan dapat mendengarkan dengan baik. Begitu, Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Masih ada resen? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Pak dosen. Siap. Siapa, Pak? Jawab dulu. Oh. Masih ada yang resen? Cukup, Pak. Iya, oke. Oke. Terima kasih. Oh Terima iya. kasih, Pak dosen. Terakhir, Pak Helmi, silakan Pak Helmi. Mas Sri itu Mas Sri. Pak Ternate, Pak Rubasan Ternate, silakan Pak. Ya, ya Pak, izin wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bapak. Kondisi yang sama, hampir sama. Yang terasa juga bagi kami di Rubasan Ternate, Pak. Di mana kami di sini juga galau semua, Pak. Apakah masih ada pilihan opsional bagi kami untuk bisa memilih, Pak, untuk tetap berada di pemasyarakatan, Pak? Karena sebagian besar pegawai di sini mereka kayaknya enggan, Pak, enggan untuk mau ke kejaksaan, Pak. Jangan digigit. Lanjut Pak. Ada lagi? Ya, itu mungkin itu aja Pak yang bisa. Ya, yang baik. bisa Siap. Terima kasih Pak. Siap. Terakhir Pak Helmi, Mas Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Akbar Amnur dan kawan-kawan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, Perpres ini sebenarnya sudah diduga pasti akan keluar Rubasan, pengelolaan Rubasan akan dialihkan ke kejaksaan. Oleh karena itu, menurut saya
menurut saya kalau diri saya sudah mempersiapkan diri dengan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Pak Menteri Aktas. Selanjutnya terkait dengan keberadaan rubasan atau fungsi rubasan setelah Perpres ini, mestinya kita menunggu orta yang baru. Ketika ada orta ini pas, maka garis tanggung jawab kita itu menjadi tidak ada, atau di dalam Perpres garis tanggung jawab kita ke Kementerian Hukum. Namun demikian, mohon izin, kelihatannya di Kementerian Hukum pun tidak akan mengakomodir rubasan untuk sementara. Oleh karena itu, harapan saya apa yang disampaikan Pak Akbar tadi, ya segera ketemu Pak Wamen untuk menyampaikan apa yang dikeluhkan teman-teman rubasan di seluruh Indonesia. Apakah kembali ke IMIPAS atau ada pilihan lain ke kejaksaan, ke hukum, ke HAM, atau ke Menko Hukum dan HAM. Selanjutnya terkait dengan program menteri melaporkan Pak Akbar Amnur, kami tanam anggur Pak Akbar Amnur dan siap dibuahkan, dan satu sebagian sudah keluar buahnya. Sayang di akhir-akhir ini sudah keluar buah, perpresnya keluar. Harapan saya menunggu sebulan 2 bulan lah. Tapi ternyata kalau ortanya segera keluar, kami siap. Saya sendiri siap kembali ke imigrasi dan pemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir tadi Pak Helmi, anggur ya, anggur merah apa anggur apa ini Mas? Sementara kita anggur-angguran Mas. Kalau anggur cap orang tua, kalau anggur ke imigrasi dan pemasyarakatan. Ada anggur, Mas, kita ada tiga pohon anggur, yang satu, yang 2 jenis Goswi impor, yang 2 Goswi, yang 1 Ninel, itu impor semua Mas. Berapa ton? Mohon izin Pak Akbar Amnur. Panennya berapa ton? Oke, apapun itu kita apresiasi lah. Mohon izin, Akbar. Ya. Jadi demikian Pak Akbar, mohon izin. Iya, Mas Helmi. Di unmute sudah kita ya. Untuk yang soal terakhir dulu ini Mas Helmi, kalau memang itu menurut pandangan dan penilaian Mas Helmi itu bisa mendukung ketahanan pangan atau swasembada pangan, silahkan dibikin laporan atensi khusus kepada Kakanwil maupun kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Saya pikir itu akan jadi atensi khusus. Bapak Ibu sekalian, dari banyak pertanyaan yang mirip-mirip ya Mas ya, mirip-mirip. Coba kita baca dulu yang di chat. Kita baca dulu yang di chat. Ke atas. Terus. Oke. Ke atas lagi dulu. Oh itu udah siap. Satu-satu saya bacakan ya. Bapak Ibu sekalian, satu-satu saya bacakan dari Mojokerto secara chat menyampaikan usulan, disiarkan juga melalui Zoom atau YouTube agar bisa mengikuti semuanya. Oke. Yang kedua, dari Jayapura hadir, Yogyakarta siap pertemuan di Jakarta, Jambi siap menghadiri pertemuan, Ternate siap menghadiri pertemuan. Loh, tadi Ternate bilang anggaran enggak ada tadi. Ambon. Ini Ternate. Tadi juga Ternate. Rubasan Samarinda siap menghadiri pertemuan, kemudian Rubasan Surabaya siap hadir, Mojokerto kembali memberikan masukan. Oke, sudah sama ini berikan YouTube lagi turun lagi. Ya, cukup ya. Ada juga yang lewat WA mengirimkan usulan, mengikut sertakan struktural. Nah, ini satu aja susah apalagi bawa struktural kan begitu. Kemudian ada juga kasih masukan agar diberikan opsi seperti Kementerian HAM. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami jawab, saya izin ke kamar mandi dulu. Ada hal yang tidak bisa diwakilkan. Sementara Pak Hendrawan dulu tanggapi. 2 menit.
Baik, sementara pimpinan saya ambil alih, sementara Pak Akbar tidak bisa diganggu-gugat ke toilet sebentar. Menanggapi tadi teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak mirip-mirip, kebanyakan teman-teman di UPT merasa galau yang nantinya akan kemanakah akan berlabuh ya, mau ke kejaksaan kah ataupun ke tetap di kementerian. Ya lebih bagus kalau misalnya masuknya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, itu harapan kita. Tapi kita belum tahu sampai sejauh mana nanti itu dari pimpinan-pimpinan kita di sini di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terus terang tadi yang disampaikan Pak Akbar juga bahwa jangankan di UPT, kita di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saja, khususnya di Direktorat Yantah dan Olah Basan-Baran, kita pun masih meraba-raba mau kemanakah kita yang ada di Direktorat khususnya Lola Basan-Barat. Itu kebijakan daripada pimpinan. Yang pasti kita sebagai prajurit melaksanakan tugas saja. Mudah-mudahan dengan adanya Perpres yang baru ini, mudah-mudahan kita masih dapat diberikan berkah, masih diberikan rezeki ya, terutama itu pun sama halnya dengan yang ada di UPT seperti itu. Apalagi tadi ya yang disampaikan tadi apa sih? Apa Gun? Oke, untuk pertemuan dengan Wamen, mungkin saya setuju ya dengan disampaikan tadi Bapak-Bapak, terutama tadi ada Pak dosen juga menyampaikan bagaimana kalau diadakan melalui Zoom saja, karena semua pegawai kalau melalui Zoom itu bisa mendengar, bisa berpartisipasi, mungkin ada tanya jawab dengan Pak Wamen nantinya, itu saya juga setuju karena terkait dengan anggaran ya, anggaran yang tadi Pak dari Karubasan Ambon juga menyampaikan, jangankan di UPT, di Direktorat kita saja sudah ada aturan terkait dengan pemotongan perjalanan dinas yang 50%. Sehingga anggaran yang ada di UPT mungkin tidak tercover untuk misalnya untuk menuju ke Jakarta untuk bertemu dengan Wamen. Mungkin dari saya itu saja. Pak Akbar sudah ada di tempat. Saya lanjutkan dengan beralih ke Pak Akbar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Kanda, Mas Hendrawan. Bapak Ibu sekalian, jadi kurang lebih sama sebenarnya apa-apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada satu memang yang mungkin bukan satu, ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa kami tanggapi atau pun kalau kami tanggapi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama soal caretaker, Mas Yuda. Sampai dengan saat ini kami juga belum mendapat arahan soal caretaker ini, siapa dan bagaimana bentuk teknisnya. Yang kedua, proses peralihan 1 tahun, Bapak Yuda, ini mungkin bahasa hukum, Pak. Bahasa hukum, bahasa aturan, bahwa semua proses peralihan ini sama halnya dengan begini. Undang-undang pemasyarakatan yang baru
itu tahun 2022. 22 tahun 2022. Nah, mandatnya itu 1 tahun sejak diundangkan harus sudah ada peraturan pelaksananya. Nah, faktanya sudah hampir 2 tahun, ternyata belum selesai peraturan rancangan PP-nya. Saat ini masih ada ada beberapa yang masih dibahas, dan ada satu yang memang sudah ada di meja menteri. Artinya, berkaca soal tersebut, kami juga membayangkan bahwa proses transisi ini tidak akan selesai dalam 1 tahun. Ya, jadi ini bahasa hukum yang kemudian turunannya tidak akan mudah menyelesaikan persoalan transisi ini dalam kurun setahun. Kalau mandatnya memang mengatakan setahun, oke, kewenangan itu akan berpindah misalkan. Tetapi 1.100 kurang lebih SDM Rubasan dari Sabang sampai Merauke ini tidak sesederhana itu memindahkannya. Sehingga yang bisa kami katakan bahwa ini pasti akan lewat tahun, Mas Yuda. Bukan berarti bulan November ini kemudian Januari atau Februari sudah berpindah langsung. Enggak. Saya insya Allah bisa mengatakan bahwa tidak akan sesimpel itu. Kenapa? Itu juga didukung oleh Bapak kita saat ini PLT Dirjen, itu mungkin juga masih akan menjabat sampai akhir pensiun beliau yang 1 April. Nah, baru beliau melaksanakan tugas sebagai PK ahli utama. Nah, jadi proses tersebut, Mas Yuda, soal caretaker juga kami belum bisa memberikan jawaban pasti. Proses peralihan setahun itu juga bukan menjadi harga mati, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang lainnya yang saya pikir mungkin sama tipologinya, apakah masih ada skema memilih, kemudian pertimbangan karir yang sudah bertahun-tahun di pemasyarakatan. Bapak Ibu sekalian, yang bisa kami tanggapi, walaupun mungkin ini bukan menjadi harga mati atau keputusan final, bahwa kalau kita berkaca dengan surat yang sudah beredar di Bapak Ibu sekalian, ada surat dari Kementerian HAM. Nah, bayangan kami mungkin juga akan seperti itu. Ini tanggapan kami ya, sementara sifatnya. Nah, jangan dijadikan acuan ya. Yang ada di benak kami, dan kami akan memperjuangkan itu, Bapak Ibu sekalian. Kami akan berusaha memperjuangkan itu walaupun mungkin tidak nampak oleh Bapak Ibu. Bagaimana diskusi yang kami kembangkan dengan para pimpinan. Kami jujur Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang galau, lebih dari galau. Bapak Ibu bayangkan, Pak, saya dan kawan-kawan ini di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini, mohon maaf, ada yang masih adalah beberapa yang mengatakan apa istilahnya kalau selalu ke sana terus tuh, maksudnya berorientasi Rubasan aja gitu, apa istilahnya itu. Maksudnya gini, misalkan gini, dalam sebuah pertemuan atau rapat, kami ketika mencoba mengangkat tangan untuk memberikan tanggapan, selalu saja ada statement-statement ringan gitu ya. Apalagi ini soal Rubasan lagi. Nah, ini mengganggu, Pak. Mengganggu perasaan dan pikiran kami. Jadi kalau dikatakan teman-teman di UPT galau, ya kami juga sangat-sangat galau. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini kantor di daerah. Kantor itu tidak mungkin tidak ada anggaran, walaupun kewenangan itu akan beralih. Kami ini direktorat sudah tidak bisa membayangkan lagi, Pak. Pembahasan anggaran sudah nggak dipanggil. Ya kan? Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya?
Pembahasan anggaran sudah nggak dipanggil. Ya, pembahasan kegiatan apalagi. Jadi benar-benar Remstra, apalagi Mas, apalagi jangankan mau bicara perjalanan dinas, ya kan? Untuk operasional kami di direktorat aja yang kurang lebih ada 20 orang ini, 20 nggak nyampe kali ya, 16, 15 lah ya, 15 orang ini nggak tahu kami mau berkegiatan apa di tahun depan. Ini mulai dari bulan September ada pembahasan soal sistem pengawasan internal dari inspektorat. Itu kami sudah tidak diikut sertakan karena sudah ada dalam perencanaan besar bahwa memang pengelolaan Rubasan ini yang CQ direktoratnya juga mungkin tidak akan ada kegiatan lagi soal Rubasan di tahun 2025. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kawan-kawan kami yang ada di sini, 2 koordinator, kemudian 5 PJ, dan didukung oleh kurang lebih 10 orang teman-teman di pelaksana, ini tidak bisa berkegiatan apapun di tahun depan. Tahun ini saja hanya menghabiskan pelaporan dan evaluasi. Nah, jadi kalau soal galau tadi Mas siapa tadi semuanya galau gitu kan? Kami juga super galau. Nah, harapannya kami tetap menjadi bridge, kami tetap menjadi jembatan, kami tetap menjadi media. Hanya Bapak Ibu sekalian, jujur aja nih, semenjak pembentukan kabinet belum ada ruang khusus untuk kami bertemu dengan para timti. Kenapa? Karena masih habis waktu dan energi beliau membahas orta transisi. Nah, di sisi lain, kami mencoba mencuri-curi waktu beliau ini belum ketemu secara langsung yang kemudian bisa berdiskusi formal. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang bisa kami sampaikan bahwa kami tidak diam, kami tetap bergerak, kami tetap berusaha, berjuang sebisa mungkin 1.100 ini yang ada tetap masih di IMIPAS. Kami berjuang Pak. Kami juga tidak mau begitu saja teman-teman ini berada di kejaksaan. Kenapa? Karena kami tahu Bapak Ibu sekalian, minimal Bapak Ibu sudah bertugas itu minimal nih 10 tahun di Rubasan. Artinya passionnya, jiwanya, ruhnya, semangatnya sudah di pemasyarakatan. Kami paham soal itu. Nah, ada memang modal utama yang bisa kami sampaikan bahwa kejaksaan pun tidak tinggal diam. Kejaksaan pun tidak tinggal diam. Seingat saya 2 tahun lalu maupun setahun yang lalu, mereka sudah melakukan perekrutan dengan jumlah yang banyak untuk mempersiapkan pengelolaan Basan-Baran ada di ranah mereka. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kami tetap meng-highlight atau menggarisbawahi bahwa kami akan sampaikan ke pimpinan. Mudah-mudahan ada ruang bagi Bapak Ibu sekalian untuk diberikan pilihan. Baik itu ada di Kemenko, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, maupun di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Kami berharap bisa tetap di pemasyarakatan. Dan kami akan sampaikan itu ke pimpinan, entah bagaimana caranya, bahwa ada opsi yang diberikan kepada teman-teman. Ini yang bisa kami tanggapi bahwa kami tidak pernah berpikir juga Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu akan pindah sepindah-pindahnya ke kejaksaan dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidak. Ya. Proses ini masih akan berjalan, ya. Kalaulah kemudian dikatakan dalam Perpres tersebut dalam waktu 1 tahun, betul demikian bahasa hukum yang harus kita patuhi, yang harus kita penuhi.
Tetapi kami dan kawan-kawan tetap hakul yakin bahwa pasti akan ada opsi lain yang dibangun atau dikembangkan oleh pimpinan. Ya, nah terkait dengan rencana pertemuan, tadi komunikasi kami dengan Kabak SDM ini merupakan cek ombak sehingga bisa kami sampaikan, kami laporkan bahwa ternyata sebagian besar boleh kita katakan bahwa apa itu? Coba dibaca chatnya. Oh. Mungkin ada yang mau disampaikan. Hah? Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Wamen. Oh iya, internal ini nggak bisa. Sampai di mana tadi? Putus saya gara-gara ini chat. Cek ombak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kami dengan Kabak Y ini, Kabak SDM, ini cek ombak. Cek ombak itu terkait dengan ketersediaan anggaran. Kami memang pahami bahwa ada kebijakan pemotongan penghematan 50%, apalagi juga di akhir tahun. Tetapi yang namanya cek ombak, tentunya kita harus laporkan bahwa hasilnya ternyata sebagian besar pengen hadir dan bertemu langsung. Kan gitu ya? Benar nggak Bapak Ibu nih? Walaupun mungkin ada sebagian yang tadi kayak Ambon, kemudian Pekanbaru, kemudian Singkawang. Kami paham betul Bapak Ibu sekalian, kami paham betul bahwa dengan adanya kebijakan penghematan 50% perjalanan dinas, ini berpengaruh khususnya juga di anggaran akhir tahun. Nah, oleh karena itu, kami akan memberikan tanggapan ke pimpinan terkait dengan soal pertemuan ini, apakah hadir langsung atau tidak. Kami akan menggarisbawahi jawabannya 60-40. 60 bersedia hadir langsung, 40 ini ada hal-hal lainnya, khususnya terkait dengan anggaran yang sangat minim, kemudian juga persoalan jarak yang cukup jauh. Di kolom chat ada respon dari Rubasan Jambi bahwa menghadirkan Kejaksaan Agung. Bapak Ibu sekalian, pertemuan dengan Bapak Wamen kita kalau kemudian insya Allah jadi, itu adalah pertemuan internal. Ya, rasa-rasanya menghadirkan perwakilan Kejaksaan Agung ini belum sampai ke situ. Ya, kalau soal teknisnya lagi-lagi ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, teknisnya proses transisi ini masih dalam proses penggodokan. Ya, belum ada pembahasan secara resmi bagaimana mengawali, karena ternyata di sana pun juga di Badan Pemulihan Aset ini juga belum siap-siap banget, mereka juga masih memikirkan kok, ya, mereka juga masih memikirkan bagaimana kalau kemudian tiba-tiba datang teman-teman seabruk-abruk gitu kan, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegalauan, kecemasan atau perasaan Bapak Ibu sekalian kami sangat-sangat merasakan. Ya, apalagi dari Rubasa Indramayu ini, cinta pemasyarakatan. Betul. Kalau saya cinta istri kan begitu, pemasyarakatan setelahnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga masih nah, ada yang menarik tadi pertanyaan Pak Yonas. Apakah direktorat juga pindah? Kan kita ya. Ininya apa? Gimana yang bisa jawab ini kan? Yang jelas Pak, saya juga alumni AKIP, ya kan? Ya, pasti juga P-nya itu pemasyarakatan, bukan kejaksaan gitu. Jadi kami juga tidak terpikir Pak. Bahkan tadi Bapak Ibu sekalian, tadi pagi setelah apel, kami agak sedikit naik tensinya nih. Ada beberapa teman, calon Kajari, calon kejaksaan. Saya bilang, kalau jadi pindah, kamu hati-hati, saya bilang. Saya gitu kan, artinya itu respon bercanda, tapi
artinya Bapak Ibu sekalian, nuansa ini memang kami rasakan memang terombang-ambing, ya. Kami pun juga di direktorat ini juga sama Bapak Ibu sekalian, terombang-ambing gitu kan. Sudahlah kemudian yang dikelola tidak terlalu banyak, ya. Kemudian program saat ini kementerian kita memang lebih berorientasi kepada pembinaan narapidana. Sehingga kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami pun juga minimalis. Tetapi bukan berarti kami kehilangan semangat, sebagaimana dibilang tadi Pak Mehdi. Insya Allah kami tetap semangat. Kami tetap semangat dan kami akan terus memperjuangkan sampai sejauh mana kami bisa memperjuangkan hal tersebut. Apa ini? Coba cek. Ya, kami paham Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kolom chat. Ya, aku yakin semua jajaran teman-teman Rubasan masih mau di pemasyarakatan dan masih sangat-sangat mau di pemasyarakatan. Tetapi lagi-lagi kami tidak bisa memberikan jawaban pasti soal itu, karena yang bisa kita jawab sementara saat ini, kami di direktorat tidak tinggal diam. Kami terus berusaha bagaimana menjadi diplomator, komunikator, fasilitator, negosiator antara teman-teman 64 Rubasan dengan para pimpinan yang kemudian pada akhirnya kami pun juga harus tunduk dan patuh kepada pimpinan. Itu yang dapat kami tanggapi Bapak Ibu sekalian. Itu Pak, itu Jonas lagi. Kalau Bapak pindah, kita juga pindah ke IMPA. Pak Jonas dan kawan-kawan. Ini bedanya Pak. Kalau Bapak dan kawan-kawan jadi pindah, itu tempatnya ada. Nah kami yang tidak ada. Kalau ikut pindah ke kejaksaan, kami yang tidak ada. Kenapa Pak? Kenapa? Karena bapak-bapak yang ada sekarang itu Kasatker, ibu-ibu sekarang Kasatker Rubasan, itu tetap secara garis koordinasi akan menjadi satkernya kejaksaan. Kalau nanti jadi karubasannya Ambon orang kejaksaan, ya enggak apa-apa, kan gitu. Tapi kalau kemudian kami ini yang ikut berpindah juga, bayangan saya, kami duduknya di mana? Gitu, itu yang jadi persoalan Pak. Karena jujur aja Pak, kemarin pertemuan kami dengan Kejaksaan, Badan Pemulihan Aset, mereka ini sudah merancang Pak. Mereka ini sudah merancang bahwa Satuan Kerja Rubasan itu pun juga nanti akan diisi oleh Adiaksa. Gitu. Jadi saya tidak ingin mendahului, tetapi rasa-rasanya Bapak Ibu sekalian, akan ada opsi kok, akan ada opsi. Hanya kemudian dipikirkan, Karubasan kelas 2 berarti harus dicarikan eselon 4B. Kan begitu Pak. Karubasan kelas 1 akan dicarikan kursi eselon 4A. Nah, kalau ini kemudian tertampung di pemasyarakatan, di mana kursinya itu yang sedang dihitung. Ya kan? Itu persoalannya Pak. Di mana kursi eselon 4B? Yang ada tuh hanya ada di lapas 1. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Eselon 4B yang ada hanya di lapas rutan hanya ada di rutan 1 dan lapas 1. Ya. Lapas kelas 2B. Ya. Rutan 1, lapas kelas 2B maupun lapas kelas 1, lapas kelas 1. Nah, yang eselon 4-nya akan dicarikan yang setara juga di mana? Sementara rasa-rasanya sudah hampir penuh juga gitu kan. Sehingga ini memang menjadi kepusingan tersendiri untuk teman-teman di pusat. Bagaimana kemudian memikirkan Pak Yonas harus dipindahkan kemana, Pak Diharja harus ditaruh di mana, ya kan? Nah, opsi-opsi ini Bapak Ibu sekalian yang rasa-rasanya menurut saya tidak akan habis setahun dibahas. Ya.
Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau ini kemudian tadi kata Pak siapa namanya Yuda bahwa setahun itu hitungannya 12 bulan atau 360 hari atau kemudian yang 2 bulan berpindah setahun. Yang ingin kami sampaikan bahwa ini tidak mudah, ya. Mungkin kita pernah merasakan ada proses perpindahan Kemensos, ada proses perpindahan Kemen Penerangan. Ini juga tidak serta-merta. Berapa lama teman-teman yang dari Depsos maupun dari Depen itu ada di tempat kita dengan pangkat yang tinggi-tinggi, ya kan? Tidak mudah. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini kami belum bisa menegaskan secara pasti bahwa ini akan berlangsung begitu singkat, ya. Sehingga yang bisa kami sampaikan bahwa kami tetap akan menjadi mediator antara teman-teman Rubasan dengan para PIMPI yang kemudian akan menawarkan solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pimpinan, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Wamen bisa terwujud, walaupun mungkin nanti teknisnya ada yang bisa luring, ada yang bisa daring. Harapannya sebenarnya bisa mendatangkan semua, tetapi bukan hal yang mudah. Tadi ditanya oleh Pak Kabak SDM, kalau pakai anggaran masing-masing, rasa-rasanya saya bilang tidak mudah juga karena ada program penghematan dari pusat. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak menjawab secara menyenangkan, tetapi paling tidak momentum proses transisi ini sudah kami respon dengan menggelar pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga satu lagi tadi, kami sampaikan tadi bahwa tidak melakukan perpindahan pegawai. Begini Bapak Ibu sekalian, coba bisa dibuka nggak surat yang dari Kemenham itu? Coba. Yang apa? Membuka itu. Cepat-cepat dia dapat komen. Boroso dapat komen. Memang kalau nih, Bapak Ibu sekalian. Itu saya sekian. Buka. Screen. Sekian. Ya, ini di-share ya? Di-share. Nah, coba di-share. Screen. Nah, kebaca ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita langsung ke bawah. Terus di tembusan. Terus saja ke bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian. Naik lagi. Ya. Tembusan bawah. Bapak Ibu sekalian, agar memperhatikan persuratan. Surat tersebut ditandatangani Sekjen yang masih Kumham, ya, dengan menembuskan ke Menteri IMIPAS, ya. Nah, kemudian kita lihat di poin 2, naik ke atas. Nah, di sini dikatakan bahwa membuka kesempatan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan. Ya, tolong dicatat Bapak Ibu sekalian. Kemudian poin B-nya, persyaratan, tahapan, tata cara perpindahan tersebut sebagaimana terlampir. Ada terlampirnya nggak di bawah? Oke, nanti nah ini ada turunkan.
Nah, yang ini oke, yang ini, yang nomor 2-nya. Nah, start. Nih. Bapak Ibu sekalian, berarti kalau kita baca surat ini dan lampirannya, ada proses tahapan. Ya, tidak serta-merta nih, misalkan Pak dosen Sinaga mengajukan pindah, langsung pindah SK-nya. Enggak. Ada proses seleksi, administrasi minimal, administrasi, ya. Dan poin 5 tuh baca, tidak menuntut jabatan, biaya mutasi, dan rumah dinas. Yang ingin kami katakan Bapak Ibu sekalian, betul Kementerian HAM membuka kesempatan ini kepada seluruh pegawai, ya. Tetapi prosesnya akan ada proses seleksi. Nah, saya ingin membandingkan dengan kalimat kami tadi bahwa tolong Kak Rubasan tidak melakukan proses perpindahan pegawai yang dilakukan secara mandiri. Mungkin bisa ditangkap ya perbedaannya. Bahwa kalau kemudian ada yang mengajukan ini persoalan lain. Ada yang mengajukan permohonan pindah ke Kementerian HAM, ini ada persoalan lain dengan yang kami sampaikan tadi. Bahwa jangan sampai nanti Karubasan menafsirkan berbeda terkait dengan Perpres bahwa akan pindah ke kejaksaan sehingga diobral tuh. Mana yang mau pindah sini? Saya ACC, saya usul apa? Saya teruskan permohonan pindah. Bukan begitu. Nah, ada mekanisme yang disebutkan tadi oleh Pak Ari bahwa nah ini mantan kanwil ya Pak ya. Ini ngapain berdiri terus pulau balik begitu tuh lagi? Nggak jadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan ya, tolong dicermati ini. Siapa tadi ya Pak Yuda ya, Pak Yuda dan kawan-kawan lainnya bahwa silahkan Bapak Ibu sekalian menyambut tawaran Kementerian HAM ini dengan mengajukan usulan secara berjenjang. Nah, yang kami tadi garis bawahi, jangan sampai nanti ada rekan-rekan Karubasan yang mensalahartikan Perpres, bahwa dengan pindahnya kejaksaan, nah mengantisipasi supaya tidak pindah kejaksaan, mengajukan usulan pindah pegawainya. Nah ini yang kami gimana? Ya, ini yang kami tekankan bahwa jangan ada gerakan aneh-aneh deh, gitu kasarnya begitu. Tidak usah ada aktivitas yang akan sekiranya akan menjadi berpotensi aneh-aneh atau bikin masalah gitu. Sudahlah Bapak Ibu sekalian, laksanakan aja dulu tusi Bapak Ibu sekalian dengan baik-baik. Habiskan anggaran sesuai dengan disbursement plan, ya kan? Wah, halaman 3 ngeri kali bahasa keuangan. Halaman 3 di IPA katanya, saya nggak tahu malah itu kan. Udah lama nggak jadi KPA. Tunaikan kinerja Bapak Ibu sekalian sampai akhir tahun. Kami tetap akan menjadi mediator, tetap akan menjadi fasilitator, dan menjembatani aspirasi suara Bapak Ibu sekalian. Bahwa kalaulah kemudian hasil akhirnya kita serahkan kepada pimpinan dan terakhir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Tuhan yang Maha Kuasa. Kami tetap semangat Bapak Ibu sekalian menemani, mendampingi dan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian sepanjang yang kami mampu, sepanjang yang kami bisa. Nah, persoalannya adalah kami juga di direktorat ini bukan pengambil kebijakan banget gitu ya, Mas Helmi, bukan penentu kebijakan, dan kami juga masih prajurit yang tetap juga harus hormat, patuh, dan taat kepada pimpinan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, surat dari Kementerian HAM ini silahkan ditanggapi dengan mekanisme
yang sudah ada dan koordinasi ke kantor wilayah. Ya. Nah, karena kan juga nanti akan ada proses seleksi. Nah, ini kan dia nomor 4 nih. Ya, apa nomor 3 dan 4 itu kan permohonan. Permohonan. Nah, nanti akan ada proses seleksi dan poin 5, pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peta jabatan dan formasi. Nah, kalau kemudian misalkan nih, mohon izin, mohon maaf, misalkan Pak dosen Sinaga melamar, mengajukan permohonan, ya kan? Lantas ditarik ke Jakarta, ya kan? Nanti belum tentu mau juga, ya kan? Harus mikir kontrakan, ya kan? Mikir transport, misalkan seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ini opsi yang dibuka oleh Kementerian HAM jika memang ada, tapi yang pertama adalah mereka memang sangat-sangat kurang. Seingat saya, sependek pengetahuan saya, mereka satu kementerian itu hanya 200 orang pegawainya. Nah, bahkan tidak sampai 200. Nah, padahal mereka akan mengembangkan diri berkaitan dengan tugas HAM mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua. Artinya akan ada kebutuhan pegawai banyak mereka. Nah, itu untuk menjawab tadi pertanyaan Mas Yuda. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bisa dipahami, diterima dengan sebijaksana mungkin, dan selanjutnya catatan Bapak Ibu sekalian sudah kami catat dan insya Allah kita akan sampaikan kepada pimpinan. Yang intinya bisa kami simpulkan bahwa berharap ada pertemuan dengan para pimpi. Kan gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bapak Ibu bisa menyampaikan, kemudian Bapak pimpinan kita juga akan memberikan respon ataupun memberikan arahan. Yang kedua, menjawab bahwa kami harus mengantisipasi supaya ini tidak menjadi isu liar, ya, sehingga kami berinisiatif hari ini menggelar pertemuan untuk menindaklanjuti informasi-informasi yang berkembang di Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tambahan, silahkan Pak Hendrawan, Bu Roso, Pak Marlon, Pak Ari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi yang Pak Akbar sampaikan, bahwa jangan ada gerakan-gerakan terkait sama terkait dengan 1 tahun nanti ke depan kita akan melaksanakan kebijakan daripada menteri kita. Yang pertama ya disampaikan bahwa tetap kita melaksanakan tusi kita sebagai pengelola Basan Baran, artinya barang-barang atau basan ataupun barang yang harus dipelihara, yang harus dirawat, tetap Bapak Ibu merawat daripada basan maupun barang tersebut, terutama kepada basan barang yang harus dirawat setiap harinya, seperti itu. Yang kedua yang tadi saya sampaikan bahwa tetap kita harus semangat dalam bekerja sampai nanti ada keputusan daripada pimpinan kita, apapun yang pimpinan sampaikan, bahwa kita sebagai prajurit harus siap melaksanakan tugas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Bapak Marlon, dari Bu Roso. Monggo silakan. Oh sudah. Makasih Pak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Akbar, juga Pak Hendrawan, mungkin saya sedikit menegaskan saja tambahan.
mengulang lagi. Jadi untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tetap semangat karena kita juga masih tetap berusaha untuk memperjuangkan keberadaan kita. Jadi jangan kendor, pokoknya tetap semangat. Insya Allah nanti mau dimanapun kita kan masih NKRI. Jadi untuk yang pemeliharaan juga tetap dipelihara basan-barannya. Untuk pengawasan pengamanannya juga tetap tugas seperti biasa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah. Nggak bisa kayak itu agak silent kalau dapat keluar beliau. Izin, ini ada informasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini ada scroll dulu. Mbak Nyoman. Bali. Belum terima Ya, Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Izin Bapak, suara saya bisa terdengar? Ya. Mbak Nyoman. Ya. Selamat siang Bapak. Bermasalah. Enggak, tidak kedengaran suaranya Mbak Nyoman. Selamat siang Bapak. Fitnya warna apa? Suaranya tidak terdengar. Mbak Nyoman, diperbaiki koneksinya coba. Selamat siang Bapak, bisa terdengar suara? Settingan mic-nya. Belum ada suaranya. Selamat siang Bapak. Sinyalnya kalah sama GWK. Ya. Halo Ginda, coba perbaiki settingan mic-nya. Settingan audionya itu di Banyak banget. Jack-nya kali ya? ya. Butuh informasi dari Nyoman untuk teman-teman webinar. Ya. Silakan apa? Oh, berarti di kita nih. Di itu coba Oh, iya. Baik, silakan. Bapak. Izin. Oke. Ya, tadi dia kecilkan karena tadi diskusi tadi sama musik depan makanya. Silakan Mbak Nyoman. Bisa terdengar suaranya? Iya, terdengar. Rekan-rekan sekalian, PLT Dirjen kan Nyoman nih, silakan disampaikan informasi dari Nyoman. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Akbar, Pak Hendrawan, dan teman-teman di serta Bapak Ibu Karubasan se-Indonesia dan teman-teman semua petugas Rubasan. Mohon izin, kebetulan hari Jumat kemarin kami ada kegiatan di Lapas Narkotika Mangli, dihadiri langsung oleh Bapak Dirjen. Di sana izin bertanya kepada Pak PLT. Jadi pada prinsipnya Pak PLT memberikan arahan kepada
Rubasan se-Indonesia untuk sementara bekerja dengan sebaik-baiknya dulu, bekerja saja, menunggu arahan lebih lanjut. Jangan resah, jangan juga merasa putus asa, dan jangan merasa tidak dihiraukan. Tidak seperti itu, karena nanti mungkin jika ada kejelasan lebih lanjut, langsung akan disampaikan kepada Rubasan. Jadi untuk sementara, sekarang tugas kita adalah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu saja. Sekian dari Pak PLT, tidak ada tambahan lagi. Terima kasih Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak apa-apa, mungkin kedengaran. Iya, coba. Harus terlihat. Terima kasih Bu Nyoman. Bapak Ibu sekalian, jadi informasi dari Ibu Nyoman barusan tadi semakin menegaskan apa yang kami sampaikan bahwa prinsipnya para pimpinan kita tetap memikirkan Bapak Ibu sekalian yang bertugas di Rubasan. Artinya mengulang kalimat beliau tadi bahwa pimpinan kita bukan tidak menghiraukan, tetapi saat ini energi beliau-beliau saat ini terkuras untuk merumuskan kemudian juga beliau-beliau pasti juga sedang memikirkan bagaimana proses administrasi kepegawaian teman-teman yang ada di Rubasan. Nah, untuk pertemuan dengan kekejaksaan, kami tidak dalam kapasitas menginisiasi. Ya, kalau tadi ada yang disampaikan tadi bahwa dalam pertemuan agar dihadirkan juga pihak kejaksaan, kami tidak terpikir untuk menghadirkan teman-teman kejaksaan. Nanti seolah-olah menjustifikasi dan mempercepat proses perpindahan itu. Bukan itu substansinya. Kalau kemudian mereka ada undangan dari mereka, kita pasti akan hadir. Tapi kalau kita yang mengundang mereka untuk hadir di pertemuan, rasa-rasanya nanti dulu deh, gitu kan. Sorry. Mengutip bahasa Pak Presiden, sorry ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin menegaskan apa yang disampaikan oleh tadi Bu Nyoman bahwa perintah beliau PLT Dirjen jelas. Tetap teman-teman Rubasan, baik jajaran kepala, pejabat struktural maupun para pelaksana yang lainnya, untuk menjaga produktivitas dan kinerja organisasi, menyelesaikan mandat tugas pokok dan fungsi, ya, menghabiskan anggaran yang ada di DIPA, dan sambil menunggu arahan lebih lanjut dari beliau. Persoalan hadir tidak hadir dalam pertemuan nanti yang akan dipimpin oleh beliau, nanti kita lihat soal anggarannya. Kalau memang kemudian ada Rubasan yang masih punya anggaran dan bisa hadir langsung, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti kita akan berikan opsi untuk lewat Zoom. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak ada lagi respon atau tidak ada lagi tanggapan. Ini ada sampaikan? Datang pas penutupan. Cukup ya, Mas Helmi? Di waktu timur ini sudah jam 2 jam 3 nih. Mudah-mudahan sudah makan siang Pak Yonas. Siap, Cuk. Abangku. Siap kembali ke ini pas. Iya. Segera ketemu Wamen. Nah, ini Mojokerto ini di kolom chat. Sudah kami jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian. Sekaligus menjawab Rubasan Mojokerto. Ya kan? Nah, itu persoalan Pak. Persoalan yang tidak mudah. Ya,
mengangkat Bapak Kasubsi di Rubasan kelas 2 itu kan pasti ada dan harus ada solusi yang diberikan atau dipikirkan oleh pimpinan. Ya. Prinsipnya adalah pimpinan tidak akan mungkin menyengsarakan anak buahnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Pegang itu, insya Allah para pimpinan kita tidak akan mungkin semisal begini, tunjangan, ya, tunjangan struktural dulu deh, ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah ada eselon 5, di mana, dan di mana. Nah, terkait dengan tunjangan resiko, ya kan, juga apa tunjangan kinerja, pasti pun juga menjadi pemikiran para pimpinan, ya. Yang jelas sampai dengan saat ini pimpinan tidak akan dolim memutuskan teman-teman pegawai kita untuk tidak menerima tingkat kesejahteraan yang sama dengan sebelumnya. Tetapi aku yakin juga Bapak Ibu sekalian bahwa mari kita kembalikan ke marwahnya bahwa sejatinya tunjangan kinerja itu adalah merepresentasikan kinerja kita. Ya, bagaimana kinerja kita itu dihargai oleh negara dengan tunjangan kinerja tersebut. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, soal tunjangan kinerja ya harusnya ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita berkinerja sehingga kita layak untuk mendapatkan grade sesuai dengan yang ada sekarang. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Soal struktural juga pasti akan terpikirkan dan insya Allah kita juga tidak akan mungkin melepaskan pembahasan soal itu. Ya, Pak Yonas masih digaruk-garuk kepalanya. Insya Allah. Izin Bapak, saya tidak punya wing adiaksa. Sama. Punya wing pemasyarakatan, Pak. Siap. Kita hargai, kita apresiasi Pak Yonas dan kawan-kawan yang lainnya yang tetap cinta pemasyarakatan, yang tetap darahnya mengalir pemasyarakatan, ya kan, dan sudah menjadi kehidupan kita di pemasyarakatan ini. Kami apresiasi Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengapresiasi, dan insya Allah semua yang Bapak Ibu sampaikan ini kita akan sampaikan ke pimpinan dan mudah-mudahan, dan saya yakin pimpinan juga punya passion yang sama, ya. Jangankan pemasyarakatan Pak Yonas, coba Pak Yonas lihat di kiri Bapak, coba lihat apa itu yang ada Pak, kiri. Nah, bayangkan itu sekarang pohon terbelah, ya, terbelah bukan hanya 3, terbelah 4. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian sekarang ini Kementerian HAM mencari pohon sendiri, Kementerian Hukum mencari pohon sendiri, Kementerian IMIPAS mencari pohon sendiri. Nah, ini Pak yang kemudian yang tidak bisa kita hindari bahwa transformasi bernegara ini tidak bisa dihindari. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sama juga halnya dengan naturalisasi. Ya, pemain naturalisasi juga cinta NKRI, tapi juga mereka cari hidup di klub-klub sepak bola luar negeri. Nah, artinya ingin kami katakan bahwa sebagaimana disampaikan tadi Bu Roso, pastikan Bapak Ibu sekalian tetap mendapatkan kesejahteraan, itu yang utama. Ya, dimanapun bertugas, kesejahteraan yang utama untuk Bapak Ibu sekalian beserta keluarga dan rumah tangganya masing-masing, ya kan? Berdasarkan kinerja yang ada, ya. Nah, kalaulah kemudian persoalan tempat dan segala macamnya, saya dan teman-teman yang ada di sini terus mengawal, Pak. Mudah-mudahan masih di pemasyarakatan. Tetapi lagi-lagi kata terakhirnya bahwa kami juga tidak bisa menjadi malaikat yang kemudian bisa menjamin Bapak Ibu sekalian, karena kami juga hanya berjuang dan berjuang. Kami pun juga sama Pak, sedang memikirkan kami ini akan diboyong ke kejaksaan
atau masih di direktorat? Ya, ini juga yang sedang kami juga pikirkan. Bukan persoalan ini ya Pak, sudah nyaman juga naik jemputan ke dekat Monas gitu kan. Semua juga pasti mau yang enak dan nyaman Pak bertugas itu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini, yang mudah-mudahan bisa ya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak bisa menetralisir dulu informasi-informasi yang khawatir akan berkembang kemana-mana. Cukup Bapak Ibu sekalian? Senior kami Bu Endang, cukup ya? Surabaya. Surabaya, Rubasan Surabaya. Garuk-garuk juga. Garuk-garuk juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita mudah-mudahan ada hikmah tersendiri dari pertemuan ini, dan insya Allah Apabila ada informasi. notulensi catatan Bapak Ibu sekalian kita akan sampaikan ke pimpinan, dan jika memang Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi lainnya, silakan bisa disampaikan di forum komunikasi kita yang ada di Rubasan Community. Kalau kemudian ada semua di situ. Demikian, saya mau absen dulu. Lampung ini, Lampung mana Rubasan Lampung? Kita Kota Bumi. Bukan, bawah tuh. Coba dilihat. Itu sendiri itu. Nah, sebulannya Pin. Ada nih suara. Kemana anggota kau tuh, Jul? Nampak hidup di hutan kau nih. Sendiri. Mohon izin Bapak, Rubasan Kota Bumi hadir Bapak. Ya, siap. Mantap Kota Bumi. Metro gimana kabarnya Metro? Pak Jul, tengok-tengok Metro lah ya. Padahal BPSDM sudah mengundang kita untuk penilaian itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari Rubasan Manado memberikan apresiasi. Insya Allah kami dan teman-teman masih berusaha menjaga semangat dengan kisah-kisah yang ada. Mudah-mudahan bisa. Itu baru datang. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya pribadi mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, karena saat ini sedang mengikuti diklat PKN 2 dan tentunya butuh dukungan, support, dan semuanya lah dari teman-teman, karena kami proyek perubahannya lebih kepada perbaikan data, dan harapannya terjadi sinkronisasi data yang lebih baik di pusat sehingga menjadi bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi secara pribadi kami mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, dan juga mari kita sama-sama terus berkinerja. Semoga Bapak Ibu sekalian semua sehat-sehat semua, panjang umur, dan tetap semangat. Yang tadi kami sampaikan, program akselerasi menteri, tetap Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari hal tersebut. Juga tidak lupa arahan dari PLT Dirjen kita yang bisa kita laksanakan secara mandiri di Rubasan, tetap bisa dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami seluruh jajaran yang ada di sini mewakili teman-teman, juga atas nama, nah mungkin saya bilang atas nama direktur, karena tidak ada juga penunjukannya. Intinya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami akan berikan informasi yang lebih lanjut nanti di grup.
dan tolong agar tetap standby terkait dengan perkembangan-perkembangan terbaru. Demikian dari kami akhiri, kami tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau berkegiatan lanjut, ada yang mau leave silakan. Terima kasih. Salam hormat. Ya, Bapak. Izin Pak. Oke. Di close dulu, di close dulu, jangan di close dulu. Suara sama aja. Oh.